Hayo lo, jualan kamu nggak laku karena apa ya? Awas, jangan-jangan karena 8 kesalahan fatal ini. Dan yang pertama adalah harganya nggak kompetitif. Nah, ini bukan berarti kamu harus jual semurah mungkin ya. Justru kalau kamu hanya fokus jual termurah aja, kamu bisa terjebak di perang harga dan ujung-ujungnya bisnismu nggak bisa berkembang karena kamu untungnya terlalu tipis. Nah, sebenarnya sih nggak ada patokan ya, kamu harus pasang harga itu berapa. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang perlu kamu pertimbangkan biar harga kamu bisa tetap kompetitif. Nah, yang pertama itu harga kompetitor. Kenapa? Karena customer udah pasti akan membandingkan kamu dengan kompetitor, terutama yang barangnya mirip-mirip. Nah, dua, yaitu harga modal dan juga biaya operasional usaha. Karena kita kalau bisnis ya pasti harapannya mau profit kan. Nah, jadi barang yang kamu jual itu harus bisa menutup biaya produksi atau biaya modalnya barang itu dan juga bisa bayar biaya operasional bulanan untuk menjalankan bisnismu. Ketiga, harga jual itu harus menyesuaikan dengan target market. Kalau misalnya nih target market kamu itu menengah atas, ya tentu kamu bisa menjual harga lebih tinggi, tentu dengan kualitas yang mendukung ya. Nah, tapi kalau misalnya target market kamu itu menengah bawah, ya tentu kamu harus menyesuaikan harga jual kamu sesuai dengan kantong menengah bawah. Nah, keempat, kamu juga harus memikirkan kesempatan repurchase. Nah, maksudnya apa? Jadi, untuk produk-produk yang mungkin customer bisa lebih sering beli ulang, kamu bisa pasang harga lebih rendah gitu. Karena ya customer bakal sering-sering juga belanja sama kamu. Contohnya misalnya pensil, bolpen, penghapus, atau misalnya tisu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya barang kamu yang kamu jual itu misalnya vacuum cleaner, nah kan nggak mungkin customer itu beli satu vacuum cleaner tiap bulan kan. Nah, kalau kayak gitu kamu bisa jual harga lebih tinggi. Oke, alasan kedua jualan kamu nggak laku adalah nggak cukup traffic. Yes, kalau traffic atau pengunjung yang mampir ke toko kamu aja dikit, ya of course yang beli akan dikit karena yang lihat aja nggak ada. Nah, gimana caranya biar kamu bisa menarik traffic yang lebih banyak ke toko kamu? Mungkin kalau kamu itu baru mulai jualan, kamu bisa memanfaatkan sumber-sumber traffic yang gratis gitu. Nah, sebenarnya pertama contohnya, salah satu yang tergampang dan juga termurah adalah sosmed. Kalau kamu udah memiliki sosmed yang sudah established, kamu bisa mulai memperluas sumber traffic kamu ke contohnya email, webinar, ebook gratis yang biasanya itu kalau mau dapet itu harus kasih WhatsApp atau email. Nah, itu tuh tujuannya untuk bisa di follow up. Nah, ngomong-ngomong soal menarik calon customer, alasan selanjutnya jualan kamu nggak laku adalah strategi jualan kamu nggak tepat. Proses untuk mengubah calon customer yang tadinya itu cuma lihat-lihat aja sampai ke beneran beli, itu nggak instan ya. Dan biasanya bisnis yang mahir mengubah calon customer yang cuma lihat-lihat doang jadi beneran beli, itu biasanya pasti memiliki marketing funnel yang strong. Buat kamu yang belum tahu, jadi marketing funnel itu tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi dia tuh ada tahap awareness, consideration, dan juga conversions. Nah, dari di setiap tahap-tahap ini tuh menggambarkan perjalanan atau journey yang si customer lewati dari dia pertama lihat produkmu sampai ke dia beneran beli. Dan di setiap tahap ada strategi yang berbeda. Nah, di tahap awareness itu adalah saat customer itu baru menyadari keberadaan produkmu. Makanya mereka kayak aware gitu tentang produkmu gitu. Nah, kamu butuh untuk memiliki traffic yang banyak ya, karena calon customer di tahap awareness itu biasanya disebutnya traffic gitu. Kalau kamu memiliki traffic yang banyak, tentu kamu akan memiliki lebih banyak yang bisa turun ke tahap selanjutnya. Nah, tahap yang kedua adalah consideration, oke? Kalau kamu perhatikan funnelnya itu dari atas, dari melebar gitu ya, makin ke bawah makin kecil, berarti orangnya tuh makin sedikit gitu. Dan di tahap consideration itu berarti si customer itu udah bukan cuma sadar doang, tapi dia tuh lagi mikir-mikir, beli nggak ya gitu. Dan tugas kamu di tahap ini adalah gimana caranya kamu bisa meyakinkan si customer kalau produk kamu ini layak dibeli. Nah, di tahap ini kamu bisa siapkan free trial, produk sampel, testimoni-testimoni customer lain. Kamu juga bisa buka konsultasi via WhatsApp. Dan gak harus seribet itu, bisa juga sesimpel kamu posting aja konten di sosial media yang informatif tentang produkmu. Biar customer tuh kayak lebih sadar, lebih yakin, lebih percaya gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah conversion.
Nah, gimana caranya biar customer itu bisa transaksi atau belanja sama kamu gitu. Dan kalau bisa ya, proses belanjanya atau proses transaksinya dibuat semulus dan semudah mungkin biar si customer beli dulu sebelum dia tuh lupa atau hilang tertarik gitu. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan conversion adalah contohnya follow up via WhatsApp, kamu kasih kupon yang bisa cepat expire, atau kamu adakan flash sale. Next, alasan selanjutnya jualan kamu itu gak laku bisa jadi karena kamu tuh gak riset market. Hayo, siapa yang pas baru mulai jualan, main jualan aja gitu tanpa riset market sama sekali gitu. Nah, kalau kamu mau memiliki strategi jualannya efektif, kamu pertama harus kenali dulu sifat customer yang kamu mau targetkan, itu sifatnya seperti apa. Nah, sebenarnya riset market itu gak hanya untuk bikin strategi marketing, tapi juga untuk bantu kamu pastikan atau validasi kalau misalnya memang ada permintaan di luar sana untuk produk kamu. Dan juga kamu bisa cek dan juga tes, apakah produk kamu ini udah cocok sesuai dengan keinginan dan kebutuhan customer. Cara tergampang gini deh, anggap aja kamu mau jual produk misalnya agenda produktif gitu. Nah, terus kamu tinggal list down aja kira-kira orang yang paling cocok ya, yang paling cocok untuk beli produk ini itu siapa gitu. Misalnya mahasiswa yang umurnya itu mungkin 18 sampai 22 dan lain-lain. Nah, aku ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa kamu tinggal screenshot aja untuk membantu kamu menentukan target market yang spesifik. Semoga membantu. Oke, sebelum kita lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips jualan yang relate. Alasan kelima, kenapa jualan kamu tuh gak laku, bisa jadi karena kamu gak punya keunikan atau faktor pembeda. Kalau bisnismu atau produkmu itu gak ada keunikan atau faktor pembeda apapun dibanding kompetitor, kenapa customer harus beli sama kamu? Dan lama-lama kamu bakal terjebak di either perang harga atau bisnis kamu nggak akan tahan lama karena kamu juga nggak punya identitas sendiri yang membedakan kamu dari yang lain. Tenang, keunikan kamu tuh nggak harus yang kayak wah atau out of the box banget, tapi ya of course kalau bisa ya even better gitu. Nah, tapi yang paling penting minimum lah beda aja daripada toko lain. Apa yang si customer dapat saat dia itu belanja di toko kamu harus berbeda dengan apa yang dia dapat kalau dia belanja di toko lain. Nah, perbedaannya ini gak harus soal produk ya, bisa jadi soal customer experience atau pelayanan. Pokoknya kamu bisa kreasikan aja faktor pembeda kamu itu apa. Next, alasannya ini tuh fatal banget, yaitu produk kamu kualitasnya gak bagus. Siapa sih yang suka beli produk tuh yang kayak kualitasnya jelek gitu? Nah, kamu pasti nggak mau kan? Nah, jadi pastikan kalau produk yang kamu jual, kualitasnya itu sebanding dengan harga yang kamu pasarkan. Jangan sampai ya, karena kamu tuh bela-belain mau cut cost, biaya serendah mungkin, sampai kamu mengorbankan kualitas produk dan akhirnya membuat customer kamu kecewa semua gitu. Karena reputasi bisnis itu susah dibangun gitu, dan kalau misalnya udah hancur, kamu mau mengembalikannya itu susahnya setengah mati. Next, alasan selanjutnya, dan ini masih agak berhubungan dari yang tadi gitu, yaitu customer gak percaya sama kamu. Customer itu baru akan belanja sama kamu kalau dia percaya sama kamu, produkmu, bisnismu. Nah, apa sih yang bikin customer itu gak percaya gitu? Let's see, ada review-review negatif gitu. Habis itu kalau branding kamu itu kurang oke juga customer kurang percaya gitu. Atau mungkin kamu ada kurang transparansi soal kualitas produk, dan mungkin bisa juga customer yang itu udah sebelumnya dia sudah pernah kecewa dengan bisnismu, makanya dia sekarang nggak percaya lagi. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kamu bisa lakukan biar customer itu makin percaya sama kamu. Yang pertama, itu kuatin branding. Kalau branding kamu itu kuat dan juga kredibel, pasti customer itu akan lebih gampang untuk percaya sama kamu. Kedua, kumpulin testimoni. Nah, the best sih kalau bisa ya kamu cari testimoni asli dari customer yang puas. Tapi kalau misalnya belum ada, kamu bisa minta tolong ke teman atau keluarga untuk mereview produkmu. Oke, next, alasan selanjutnya bisnis kamu itu nggak laku adalah customer service kamu itu nggak bagus. Nah, pernah nggak sih kamu tuh ya udah semangat mau beli, tapi malahan customer service-nya tuh slow respon, nggak membantu, bahkan nggak ramah gitu. Nah, langsung males kan gitu. Bahkan malahan kamu, siapa tahu kamu auto nggak jadi beli.
Customer service itu adalah salah satu bentuk cara kamu untuk bangun relasi dari bisnismu ke customer kamu gitu. Dan kalau misalnya customer service kamu jelek gitu ya, customer mungkin nggak akan mau beli sama kamu, apalagi mau rekomendasikan temennya untuk belanja sama kamu gitu. Jadi menurut aku sih customer service itu minimal ya, responsif, ramah, dan bisa berkomunikasi. Dan kalau kamu mau memberikan pelayanan lebih itu sebagai faktor pembeda, that's even better. Oke, kalau sejauh ini kan aku udah sharingnya itu tentang alasan bisnis kamu nggak laku dan juga strateginya gimana untuk mengatasinya. Tapi jangan sampai kamu lupa kalau sebuah bisnis is only as good as pemimpinnya atau business owner-nya, yaitu kamu. Dan kamu sebagai business owner juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan tenang, udah aku spill semuanya di sini 20 sifat pebisnis sukses yang bisa membantu kamu menjadi pebisnis yang sukses. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.